Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya di pertemuan kedua perkuliahan cloud computing ya. Untuk tema kali ini mengenai perkembangan dan penerapan cloud computing ya. Pembelajaran kita pada pertemuan kedua yaitu mengenai sejarah dan perkembangan cloud computing, kemudian penerapan cloud computing, dan nanti ada materi tentang grid computing dan cluster computing ya. Oke, yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan cloud computing. Nah, cloud computing sendiri merupakan hasil dari evolusi bertahap ya, di mana sebelumnya terjadi fenomena grid computing ya. Nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu grid computing. Kemudian fenomena virtualisasi, application service provision atau ASP, dan software as a service atau SaaS ya. Jadi ya, kemunculan cloud computing ini secara bertahap ya. Jadi tidak serta-merta langsung terlahir dari awal duer gitu cloud computing, tidak ya. Jadi ini merupakan evolusi ya, evolusi secara bertahap ya. Dari awalnya grid, kemudian virtualisasi, ASP atau application service provision, dan software as a service ya. Konsep penyatuan computing resource melalui jaringan global sendiri ini dimulai pada tahun 60-an ya. Saat itu muncul yang namanya Intergalactic Computer Network ya, yang diciptakan oleh JCR Licklider ya pada tahun 1969, di mana Licklider ini bertanggung jawab atas pembangunan ARPANET ya, Advanced Research Project Agency Network. Nah, beliau memiliki sebuah cita-cita di mana setiap manusia di dunia ini dapat terhubung dan bisa mengakses program dan data dari situs manapun dan dimanapun ya. Kemudian menurut Margaret Lewis ya, ini tambahan saja ya, yaitu seorang direktur marketing produk AMD ya. Dari cita-cita Licklider tadi, menurut dia cita-cita tersebut terdengar mirip dengan apa yang kini kita sebut dengan cloud computing ya. Nah, para pakar komputasi lainnya juga memberikan penambahan terhadap konsep ini ya, diantaranya John McCarthy yang menawarkan ide mengenai jaringan komputasi yang akan menjadi infrastruktur publik ya, jadi bisa dinikmati secara umum ya, sama seperti the service bureaus ya, yang sudah ada sejak 1960-an ya. The service bureaus ini biro pelayanan ya. Jadi cloud computing ini bisa disebut atau bisa dianalogikan seperti biro pelayanan ya. Nah, kemudian semenjak tahun 60-an cloud computing telah berkembang berdampingan dengan perkembangan internet dan web ya. Nah, namun karena terjadi perubahan teknologi, bandwidth yang cukup besar ya pada tahun 1990-an, maka internet lebih dulu berkembang dibandingkan dengan cloud computing ya. Jadi internet dan web ini mengawali atau lebih awal kemunculannya dibandingkan dengan cloud computing ya. Dan sampai sekarang mendorong cloud computing ya, dengan adanya
revolusi internet tersebut ya. Salah satu yang cukup drastis adalah adanya Salesforce.com ya di tahun 1999 yang merupakan pencetus pertama aplikasi perusahaan dijalankan melalui internet ya. Jadi pencetus pertama aplikasi perusahaan yang dijalankan di internet yaitu Salesforce. Kemudian perkembangan berikutnya yaitu adanya Amazon Web Service pada tahun 2006 ya, di mana AWS atau Amazon Web Service ini mengeluarkan teknologi EC2 ya, atau Elastic Compute Cloud ya, atau disebut EC2. Terdapat situs layanan web yang dikomersialkan yang memungkinkan perusahaan kecil dan individu untuk menyewa komputer atau server agar dapat menjalankan aplikasi komputer mereka. Nah, kemudian selain AWS tadi, pada tahun 2009 itu muncul Web 2.0 ya, yaitu dimana Google dan lainnya memulai untuk menawarkan aplikasi browser based atau berbasis pencarian ya untuk perusahaan besar atau yang kita kenal dengan produknya Google Apps ya. Kontribusi yang paling penting dari komputasi cloud adalah munculnya killer apps dari penguasa teknologi seperti Microsoft dan Google. Selanjutnya yaitu ini tampilan dari Salesforce.com ya. Nah, kemudian AWS dari Amazon dan Google Apps. Kemudian ini tampilan dari IBM Blue Cloud Initiative ya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri ya, salah satunya PT Telkom ya, yang saat ini setidaknya sudah menawarkan 2 layanan aplikasi berbasis software as a service ya. Nah, salah satu anak usahanya yaitu Sigma Cipta Caraka ya, yang menawarkan layanan aplikasi core banking bagi bank kecil menengah. Nah, kemudian bekerja sama dengan IBM Indonesia dan mitra bisnisnya yaitu PT Codefile ya, Telkom menawarkan layanan e-office on demand ya untuk kebutuhan kolaborasi atau korespondensi di dalam suatu perusahaan atau organisasi ya. Selanjutnya menurut para ahli ya, faktor yang mempengaruhi perkembangan cloud computing yang pertama menurut Dan Germain yaitu seorang Chief Technology IT Provider Cop Web Solution ya. Faktor utama lainnya yang mempengaruhi berkembangnya komputasi cloud antara lain matangnya teknologi visual ya, perkembangan universal bandwidth berkecepatan tinggi dan perangkat lunak universal. Yaitu merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan cloud computing ya. Kemudian yang selanjutnya menurut Jamie Turner ya, sang pelopor komputasi cloud, ia menambahkan bahwa cloud computing sudah menyebar luas hingga kepada para pengguna Google Doc ya. Kita hanya dapat membayangkan betapa besarnya ruang lingkup yang sudah dicapai. Apa saja dapat dilakukan dan dikirimkan melalui cloud ya. Jadi kalau menurut Dan Germain tadi antara lain faktor yang mempengaruhi yaitu matangnya teknologi visual ya. Kemudian perkembangan universal bandwidth berkecepatan tinggi dan perangkat lunak universal. Kemudian yang selanjutnya penerapan cloud computing. Nah, pada dasarnya penerapan cloud computing ini dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu ada private cloud, public cloud, dan hybrid cloud ya. Saya hanya akan menyampaikan secara
garis besar saja apa itu private cloud, public, dan hybrid cloud. Ya, nanti secara detail akan ada pembahasannya tersendiri ya di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, penerapan cloud computing private cloud ya, yaitu infrastruktur komputasi awan yang dimiliki dan dijalankan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Biasanya digunakan untuk internal organisasi atau perusahaan dan tidak digunakan atau dibagi kepada halayak umum ya. Jadi tidak ya private ya. Private artinya ya pribadi ya. Tidak dapat diakses melalui internet, jadi hanya intranet saja. Jadi pihak-pihak yang berada di luar organisasi atau perusahaan tersebut berarti tidak bisa mengakses data yang ada di private cloud ya. Kemudian yang kedua, public cloud yang memiliki infrastruktur IT dan cloud yang dapat digunakan oleh halayak umum atau istilahnya disebut multi-tenant ya. Sistem keamanan data yang kompleks, kemudian memiliki layanan infrastruktur atau infrastruktur as a service atau IaaS, dan memiliki layanan aplikasi ya atau service software as a service ya. Dapat diakses melalui internet kapanpun dan dimanapun, dan penggunaannya berdasarkan pay per use atau PSU ya. Jadi kalau PSU ini ya misalnya tadi ya pada pertemuan sebelumnya ya yang saya sebutkan untuk karakteristik ya dari cloud computing ya kan, salah satunya bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan ya. Itu istilahnya untuk pembayarannya yaitu pay per use atau PSU ya. Kemudian yang ketiga, hybrid cloud, yaitu model komputasi awan yang menggabungkan antara public dan private cloud dengan layanan yang saling berkaitan dan berkesinambungan di antara kedua model tersebut ya. Nah, dengan menggunakan kedua model atau dengan menggunakan hybrid cloud ini, maka beban kerja akan lebih seimbang ya, karena para pengguna dapat menyesuaikan dan membagi data-data kepada dua model komputasi awan tersebut ya. Ya seperti ya saya contohkan untuk hybrid cloud ini, misalnya untuk beberapa aplikasi yang dianggap penting oleh para pengguna, maka data-data tersebut dapat disimpan di private cloud. Sedangkan untuk data yang kurang kritis dapat menggunakan public cloud ya, sehingga efisiensi dari pengguna data atau akses ke data tersebut tidak saling bentrok ya, atau menjadi lebih ringan. Ya, untuk kembali ke private cloud, untuk private cloud sendiri ini kekurangannya yaitu sudah pasti mahal ya, karena harus menyediakan biaya khusus ya untuk investasi infrastruktur yang tentu saja tidak sedikit ya. Kemudian harus ada tim atau sumber daya manusia yang banyak untuk mengelolanya, dan teknologi-teknologi khusus untuk mengelola infrastruktur cloud computing seperti virtualisasi dan lain sebagainya ya. Jadi secara penerapan cloud computing pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian ya, ada private, public, dan hybrid cloud atau gabungan dari private dan public. Nah, selanjutnya ada beberapa cloud provider ya atau penyedia layanan cloud computing ya. Sebagai pengguna layanan, Anda bebas untuk memanfaatkannya secara langsung atau menyewanya. Nah, biasanya yang menjadi faktor penentu adalah faktor biaya, layanan, dan keamanan, serta memilih cloud provider yang telah terpercaya dan memiliki track record yang baik ya. Jadi untuk dalam memilih penyedia layanan cloud computing ini, kita juga harus melihat track recordnya ya.
Apakah dari segi keamanannya terjamin, kemudian baik dari segi privasi maupun data-data yang kita simpan apakah itu terjamin, dia punya jaminan apa seperti yang di pertemuan sebelumnya ya, misalnya dia punya jaminan ISO ya. Kemudian memiliki track record yang baik. Penerapan cloud computing dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan bisnis dan profesional. Ya, saya akan memberi ini ada beberapa contoh penerapan cloud computing ya. Yang pertama pada Fujitsu ya. Kini vendor asal Jepang Fujitsu yang menerapkan cloud computing. Nah, Fujitsu ini mengumumkan strategi global mereka untuk menerapkan cloud computing yang berlandaskan pada 4 model pemakaian sumber daya komputasi, yaitu infrastruktur atau IaaS, aplikasi SaaS, aktivitas dan konten. Kemudian yang berikutnya yaitu pada Google Doc ya. Ya, saya rasa ini teman-teman sudah sangat familiar ya untuk penggunaan Google Doc ya. Adalah salah satu produk Google yang dapat mengolah, dalam hal ini bisa menyimpan, membuat, mengedit ya, bahkan menghapus ya. Program-program aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office ya untuk sistem operasi Windows secara online. Di antaranya program-program pengolah kata ya atau word processor, pengolah lembar kerja atau spreadsheet atau Excel ya, dan presentasi. Kemudian selanjutnya ya tadi seperti contoh di depan ya, yaitu Salesforce ya. Penerapan cloud computing pada Salesforce adalah aplikasi Customer Relationship Management atau CRM ya, berbasis software as a service ya, di mana kita bisa mengakses aplikasi bisnis ya, kontak, produk, sales tracking, dashboard dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penerapan cloud computing pada Amazon.com ya atau Amazon Web Service ya. Nah, penerapan cloud computing pada Amazon Web Service atau AWS Amazon ini menawarkan berbagai macam service yang sangat mirip dengan service-service yang terdapat pada suatu jaringan konvensional. Membangun jaringan virtual dengan AWS sangat mudah dilakukan, namun ada sedikit kesulitan menentukan standar dalam infrastruktur AWS yang disebabkan yaitu tidak adanya batasan dari penggunaan setiap service yang ada pada Amazon Web Service atau AWS. Ya, selanjutnya yaitu penerapan cloud computing pada Microsoft Windows Azure ya. Penerapan cloud computing pada Microsoft Windows Azure ini user dimungkinkan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi dengan basis net ya atau jaringan ya, di mana user mengembangkan jaringan sesuai dengan kebutuhan. Namun pada Windows Azure menetapkan standar yang tidak bisa dilanggar. Ya, dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa Windows Azure ini merupakan framework aplikasi lengkap yang diimplementasikan dalam jaringan virtual yang memiliki basis yang sama dengan jaringan konvensional. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerapan cloud computing pada BizNet ya. BizNet Cloud Computing adalah platform komputer generasi masa depan yang dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan ya, di mana keuntungannya tetap fokus pada bisnis ya, tanpa harus memikirkan cara untuk setup operasi dan menjaga platform komputer yang berkembang. Nah, platform BizNet Cloud Computing menyediakan pilihan beberapa prosesor ya, ukuran memori, storage,
dan berbagai jenis operating system. Nah, platform ini juga secara otomatis melakukan load balancing sehingga dapat mengirimkan aplikasi secara maksimal. Ya, untuk biaya. Jadi ada biaya bulanan dan biaya setup ya kalau di Biznet ini. Teman-teman mungkin bisa cek di www.biznetworks.com ya. Jadi bisnya pakai Z, networksnya pakai S. Oke, itu tadi mengenai sejarah perkembangan dan penerapan di cloud computing ya. Nah, selanjutnya adalah perjalanan revolusi industri di dunia ya. Dimana sekarang kita sudah berada pada revolusi industri 4.0 ya. Nah, sebelum adanya industri 4.0 ya tentu saja ada revolusi industri 1.0, 2.0 dan 3.0 ya. Sampai pada saat sekarang 4.0 ya. Tidak menutup kemungkinan puluhan tahun ke depan ya mungkin akan muncul industri 5.0, 6.0 dan seterusnya ya. Tidak menutup kemungkinan ya. Bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Nah, secara garis besar industri 1.0 ini dimulai pada tahun 1784 ya, ditandai dengan kemunculan adanya atau diciptakannya mesin uap ya, penggunaan mesin uap dalam industri ya. Kemudian pada industri 2.0 ya, dimulai pada tahun 1870 yaitu ditandai dengan penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik atau minyak ya. Jadi bukan lagi menggunakan uap tapi sudah menggunakan listrik atau minyak ya. Kemudian industri 3.0 dimulai tahun 1969 ya, berarti ini sejalan dengan kemunculannya sejarah cloud computing ya. Yaitu industri 3.0 ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi ya. Jadi sudah lebih otomatis ya mesin-mesin yang bekerja, dan sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mengganti tenaga kerjanya ya atau pekerjanya dengan mesin-mesin otomasi ya. Kemudian pada industri 4.0 ya atau 4.0 yaitu diperkenalkan pada 2011, di mana selain teknologi informasi dan mesin otomasi di revolusi industri 4.0 ini juga ditandai dengan mesin terintegrasi dan jaringan internet ya, atau yang kita kenal dengan istilah Internet of Things. Dari penjelasan di atas tadi mungkin muncul pertanyaan, seberapa besar masalah komputasi yang Anda hadapi, seberapa cepat prosesor yang dibutuhkan, seberapa besar tenaga komputasi yang kamu butuhkan. Nah, realitanya jika tenaga komputasi hanya digunakan untuk menghitung rumus matematika sederhana, mungkin untuk spesifikasi di atas cukup ya. Untuk spesifikasi ini mungkin cukup. Kalau hanya untuk penghitungan rumus matematis sederhana, mungkin spesifikasi tersebut cukup. Nah, pertanyaannya, tetapi bagaimana jika dibutuhkan misalnya untuk riset dan penelitian yang lebih kompleks lagi? Nah, apakah spesifikasi tersebut cukup atau bahkan masih sangat kurang ya, dan masih sangat tidak kompatibel? Era industri atau revolusi industri 4.0 ya, para peneliti perlu akan tenaga komputasi yang dapat menjawab tantangan revolusi
industri 4.0 ya, di mana pada industri 4.0 diperlukan adanya ya automation atau otomatisasi ya, connection, cloud computing, Internet of Things, Big Data, dan sistem integration atau sistem terintegrasi. Nah, industri 4.0 ini di situ di dalamnya terdapat juga itu ya, perlu dukungan cloud computing ya. Jadi cloud computing ini sangat berperan penting pada masa revolusi industri 4.0 untuk mendukung permasalahan komputasi. Kemudian pada revolusi industri 4.0 ada istilah smart industry ya. Smart industry ya, itu tadi industri-industri tersebut dikatakan smart atau pintar karena di situ ada unsur itu tadi, otomatisasi, big data yang merupakan kebutuhan di era revolusi industri 4.0. Kemudian pada namanya smart city ya, jadi tidak hanya smart industri tetapi sudah merambah ke smart city ya. Baik, di dalamnya ada industri, security, retail, society, healthcare, home, energy, dan mobility. Selanjutnya Moore Law ya, atau hukum Moore adalah hukum yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Ya, hukum Moore ini diperkenalkan oleh Gordon E. Moore ya. Jadi diambil dari nama belakangnya Moore ya. Salah satu pendiri Intel. Nah, Moore mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Hukum Moore menyatakan bahwa kompleksitas sebuah mikroprosesor akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan sekali ya. Ya, ini adalah grafik peningkatan jumlah transistor ya dan IC chip. Ini dari tahun 1971 sampai 2016 ya, yang sangat mengalami peningkatan kebutuhan yang sangat signifikan ya. Oke, selanjutnya ada superkomputer. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, kita membutuhkan yang namanya superkomputer ya. Nah, superkomputer ini digunakan untuk tugas penghitungan intensif seperti perakiraan cuaca, riset iklim, ya, termasuk riset pemanasan global, pemodelan molekul, simulasi fisik, ya, seperti simulasi kapal terbang dalam terowongan angin, simulasi peledakan senjata nuklir, dan riset fusi nuklir, analisis skrip, dan lain-lain. Jadi superkomputer ini adalah komputer yang mempunyai kemampuan super ya dibanding dengan komputer-komputer lainnya, karena dia harus melakukan tugas ya penghitungan intensif ya, artinya secara real time juga ya. Contohnya seperti pada perakiraan cuaca, riset iklim, ini kan harus secara real time. Maka spesifikasinya harus lebih ya, super ya, namanya saja super komputer. Sebagai contoh, ini adalah beberapa super komputer di dunia ya. Salah satunya yaitu saya akan mencontohkan superkomputer yang dimiliki oleh Cina ya, National Supercomputing Center in Wuxi. Sistem operasinya menggunakan Sunway Taihu Lite. Sunway Taihu Lite ini adalah sebuah superkomputer Cina ya,
yang pada November 2016 berada di peringkat nomor 1 dalam daftar top 500 ya. Jadi 500 superkomputer tercepat ya, sebagai superkomputer tercepat di dunia dengan peringkat benchmark LINPACK sebesar 93 petaflop ya. Nah, petaflop ini adalah ukuran kecepatan pemrosesan komputer ya. Flop merupakan singkatan dari floating point operation per second. Nah, untuk mempermudah, flop ini dapat dianalogikan dengan jumlah operasi perhitungan dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu Sun Wei Tai Hulait ini memiliki kecepatan 93 petaflop. Nah, kalau berbicara mengenai seberapa cepat superkomputer bekerja ya, di superkomputer pada Sun Wei Tai Hulait ini memiliki 40.900 sekian prosesor ya. Ya, kebayang seberapa gedenya ya. Prosesornya sendiri ada sampai 40.000 ya. Nah, untuk spesifikasi ini dikutip dari Extreme Tech. Prosesor yang digunakan oleh Sunway yaitu SW26010 ya. Satu chip RISC-64 dengan 260 core di setiap prosesornya. Total terdapat 10.600.000 sekian core ya. Satu node dipasang 32 GB untuk memorinya ya. Kemudian memiliki kecepatan 93 teraflop ya. Nah, perbandingan kecepatan hitung dari Sun Wei Tai Hulait ya dengan satu iPad 2 ya. Kalau pada Sun Wei Tai Hulait per detiknya itu ya ada 93.000 miliar flop ya. Dibandingkan dengan satu iPad 2 per detiknya itu ada 1.600.000.000 flop ya. Berarti sama dengan 58 miliar kali lebih cepat dibandingkan iPad 2 ya. Nah, jika dihitung dengan menggunakan kalkulator, maka kita memerlukan waktu selama 3,2 tahun ya. Jika dihitung dengan komputer, kita memerlukan komputer sebanyak 2 juta unit ya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan grid computing. Oke, latar belakang yaitu perkembangan sains masa kini dilakukan secara kolaboratif dan multidisiplin ilmu. Maka kegiatan tersebut tidak lagi dibatasi oleh suatu institusi maupun negara tertentu. Nah, internet melalui web dan email telah menawarkan mekanisme dasar yang memungkinkan sebuah kelompok ilmuwan untuk bekerja secara bersamaan tanpa menghiraukan batasan geografis ya. Jadi sekarang perkembangan sains ya atau ilmu pengetahuan ya, ini tidak lagi dibatasi oleh suatu institusi atau negara tertentu saja ya. Jadi para ilmuwan atau kelompok ilmuwan ini bisa bekerja secara bersama-sama ya, tanpa menghiraukan batasan geografis. Jadi dimanapun bisa saling bekerja sama ya. Nah, kemudian ya mungkin ini bisa disebut sebagai virtual organization ya, organisasi virtual. Nah, virtual organization
Ini dianalogikan misal bagaimana ketika ada sekelompok ilmuwan ya ingin membentuk sebuah link antar data komputer, perangkat, sensor, dan sumber daya lainnya yang mereka miliki untuk membentuk sebuah laboratorium virtual. Nah, virtual organization atau organisasi virtual ini adalah sekelompok grup orang atau institusi dengan beberapa tujuan yang sama. Mereka melakukan sharing sumber daya, dalam hal ini komputer, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Jadi virtual organization ini adalah ya sekelompok grup ya atau orang atau institusi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan sharing sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Nah, karakteristik dari virtual organization yaitu melintasi batas ya. Ketika terjadi perubahan bisnis environment ya, atau lingkungan bisnis, perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan penggunanya. Maka dibutuhkanlah kolaborasi antar organisasi untuk menentukan minat dari pengguna suatu produk ya. Jadi melintasi batas ya, bisa berhubungan dengan ahli-ahli bisnis ya, atau tadi ilmuwan atau grup atau institusi dimanapun berada. Nah, itu untuk berkolaborasi, jadi tidak terbatas ya. Indonesia misalnya dengan negara lain pun bisa bekerja sama ya dalam virtual organization tersebut. Kemudian karakteristik yang kedua dari virtual organization yaitu berbagi sumber daya atau resource. Misalnya ada toko buku online Amazon yang menjual berbagai macam buku. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Amazon memiliki buku yang dijual tersebut? Ya, jawabannya tentu saja tidak ya. Amazon melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk mendapatkan stok yang selanjutnya dijual melalui Amazon. Ya. Sama halnya ketika kita menjual buku dari Amazon. Ya, kita tidak memiliki buku yang kita jual secara fisik. Misalnya teman-teman menjual buku yang teman-teman beli dari Amazon. Ya, artinya kan berarti teman-teman secara fisik bukunya tidak ada, tetapi teman-teman stoknya membeli melalui Amazon. Begitupun untuk Amazon, dia juga secara fisik tidak mempunyai buku yang dia jual, tetapi dia bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mendapatkan stok buku-buku. Kemudian wilayah yang tersebar ya, misalnya dalam pengembangan software kita berada di Indonesia dan bekerja pada pukul 8 pagi sampai 16 sore. Tentunya kita tidak dapat bekerja pada malam hari ya, karena jam kerjanya itu hanya sampai jam 4 sore ya. Tetapi jika kita memiliki rekan di luar negeri, misalnya di Amerika ya, saat di Indonesia malam hari, maka di Amerika otomatis masih siang ya, karena selisih waktu, dan dapat digunakan untuk melanjutkan pengembangan software ya. Wilayah yang tersebar itu tadi tidak ada batasan negara atau batasan geografis ya. Kemudian karakteristik yang selanjutnya, anggota yang tidak tetap ya. Di dalam sebuah virtual organisasi, seseorang bisa saja berhenti sewaktu-waktu ya dalam melakukan sharing resource atau berbagi sumber daya. Apalagi ketika tujuan mereka sudah terlaksana atau sudah tercapai. Nah, namun kenyataannya walaupun hal tersebut terjadi, kenyataannya di dalam virtual organisasi selalu akan muncul tujuan-tujuan baru yang membuat virtual organisasi tetap eksis ya. Jadi virtual organisasi ini tidak akan berhenti hanya karena anggota-anggotanya mungkin ada yang
berhenti melakukan sharing resource ya. Pasti akan selalu bermunculan tujuan-tujuan baru, anggota-anggota baru yang membuat virtual organisasi ini akan tetap eksis ya keberadaannya. Kita masuk kepada grid computing tadi ya. Grid computing atau komputasi grid ini adalah penggunaan sumber daya komputer secara bersama-sama, di mana komputer tersebut terpisah secara geografis ya. Nah, grid computing itu sendiri adalah sebuah sistem komputasi terdistribusi ya, atau network ya istilahnya, yang memungkinkan seluruh resource atau sumber daya dalam jaringan seperti pemrosesan, bandwidth jaringan, dan kapasitas media penyimpanan membentuk sebuah sistem tunggal secara virtual. Pada grid computing ini banyak komputer menjadi satu ya. Jadi misalnya ada di sini misalnya ada tugas ya yang harus diproses pada control server. Kemudian nanti dari server ini dia akan membagi tugas tersebut kepada grid node ya, supaya tugas tersebut dapat terselesaikan dengan cepat ya. Ini prinsipnya tadi sama dengan virtual organization ya. Ya, jadi kalau grid computing itu adalah banyak menjadi satu ya. Kalau cloud computing satu dipecah ke banyak ya. Nah, komputasi grid adalah arsitektur prosesor yang menggabungkan sumber daya komputer dari berbagai domain ya, berbagai domain. Di sini istilah lainnya heterogeneous resource atau sumber daya heterogen untuk mencapai tujuan utama, untuk mencapai task tadi ya, tugas tadi. Dalam komputasi grid, komputer di jaringan dapat mengerjakan tugas bersama sehingga berfungsi sebagai superkomputer. Nah, ya grid computing ini istilahnya apa ya, disebut sebagai superkomputernya orang apa ya, istilahnya ya miskin ya, gitu, miskin dalam tanda kutip ya. Ya kayak kita inilah tidak bisa membuat superkomputer dengan spek seperti Sunway Taihu Light. Nah, kita bisa membuat superkomputer ecek-ecek ya, atau kecil-kecilan, yaitu dengan tadi menggabungkan beberapa sumber daya komputer dari berbagai domain untuk mencapai tujuan bersama, yaitu grid computing. Nah, sebuah grid dihubungkan oleh node paralel yang membentuk klaster komputer ya. Grid dihubungkan oleh node paralel yang membentuk klaster komputer yang berjalan pada sistem operasi Linux atau perangkat lunak bebas ya. Nah, klaster dapat bervariasi dalam ukuran dari stasiun kerja kecil ke beberapa jaringan. Nah, ini gambaran dari cluster computing ya, high performance cluster ya, tadi ya, node paralel yang membentuk cluster komputer ya. Ini grid dihubungkan oleh node paralel. Nah, konsep dasar cluster computing adalah sekumpulan komputer, umumnya server jaringan yang independen, yang beroperasi dan terlihat oleh klien jaringan, seolah-olah komputer tersebut adalah satu buah unit komputer ya. Jadi klien taunya itu seolah-olah hanya terdapat satu unit komputer, padahal di dalamnya ada sekumpulan komputer ya. Maka disebut cluster tadi ya, cluster computing. Nah, cluster sendiri adalah jenis sistem pemrosesan paralel atau terdistribusi. Ya, dalam teknologi penyimpanan komputer pribadi, cluster ini adalah unit logis
penyimpanan file pada hard disk. Ya, ini gambaran daripada cluster grid, ya, cluster grid, kemudian enterprise grid, dan membentuk satu global grid, ya, atau grid computing. Ya, oke. Nah, itu untuk pertemuan kedua, ya, mengenai sejarah dan perkembangan cloud computing, penerapan cloud, grid, dan cluster computing, ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.